Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda luar biasa. Dan hari ini adalah puasa kedua. Dan bagaimana dengan puasa Anda? Semoga lancar. Dan ketemu lagi di Cerita Gio. Kali ini kita akan bercerita sedikit tentang hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan paspor Anda ditolak oleh pihak imigrasi. Nah, sebelumnya saya sudah mengupload satu video di mana itu adalah kiat-kiat atau trik untuk mendapatkan paspor Indonesia. Namun di komentar itu ada beberapa teman-teman yang paspornya atau pengajuannya ditolak oleh pihak imigrasi. Nah, ada juga yang dokumennya lengkap tetapi tetap ditolak oleh pihak imigrasi. Salahnya di mana? Terkadang itu menjadi suatu timbul pertanyaan di dalam diri kita. Karena kenapa? Pihak imigrasi juga tidak menjelaskan apa penyebabnya kita ditolak oleh pihak imigrasi. Nah, kali ini kita akan bahas. Nah, pada tahun 2019, pihak imigrasi mengeluarkan suatu kebijakan setiap pengajuan paspor baru itu harus melalui aplikasi mendaftar secara online yang namanya itu adalah Apapo. Apapo ini sendiri adalah aplikasi pendaftaran antrian paspor online. Nah, Apapo ini bisa teman-teman download di aplikasi handphone Anda, di App Store juga pastinya ada. Apapo ini diciptakan untuk mempermudah kita mendaftarkan secara online dan menjadwalkan sesuai dengan jadwal kita. Nah, sebenarnya ini adalah mempermudah teman-teman, tetapi ya kita tahu bahwa tidak semua orang paham cara mengisinya. Mungkin itu yang bisa menyebabkan saat kita melakukan suatu pengajuan paspor ini ada yang error dan ada juga yang sudah melakukan sampai tahap pembayaran, dia tidak bisa login lagi. Nah, itu cukup sangat disayangkan sekali. Apakah kesalahan teman-teman saat pengisian datanya ataukah memang aplikasi ini error? Nah, karena saya membuat paspor saya secara offline, jadi saya cukup sangat tidak paham sekali bagaimana cara pendaftaran secara online. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat bagaimana mendaftar paspor ini secara online, mungkin bisa lihat teman-teman yang ada upload pendaftaran paspor secara online di YouTube yang lain. Oke. Nah, namun di sini saya hanya akan menjelaskan apa-apa saja penyebab paspor kita itu ditolak oleh imigrasi. Yang pertama yaitu adalah 50% itu adalah di dokumen dan 50% itu adalah bagaimana teman-teman saat di interview. Nah, dokumen yang paling penting itu adalah teman-teman nantinya dokumen ini harus bawa asli dan kopiannya. Mana tahu dari pihak imigrasi butuh kopiannya, jadi teman-teman tidak usah bolak-balik. Nah, dokumen yang paling penting itu adalah adanya KTP, adanya KK, akta lahir. Kalau misalnya teman-teman sudah menikah, ya surat nikah juga udah pasti diperlukan, dan ijazah terakhir teman-teman mau SD, SMP, SMA itu nggak masalah. Yang penting yang dibutuhkan di situ adalah bukan pendidikannya, tetapi yang dibutuhkan itu adalah penyesuaian data tempat tanggal lahir itu yang disesuaikan dengan paspornya nanti, karena itu menjadi acuannya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang sudah memiliki anak, saat anaknya juga ingin dibuatkan paspor, itu dibutuhkan yang namanya surat baptis atau akte lahir anak itu sendiri. Itu adalah dokumen yang paling penting yang dibuat oleh pihak imigrasi, syarat utamanya. Namun, teman-teman yang pendukung itu juga adalah perlu, di mana pendukungnya itu adalah surat keterangan kerja, bahwa teman-teman sudah memiliki pekerjaan di Indonesia. Ya, sudah memiliki pekerjaan di Indonesia sehingga teman-teman tidak akan mencari pekerjaan di negara lain. Dan pastinya setelah selesai liburan di negara teman-teman tuju, teman-teman akan kembali lagi ke Indonesia untuk bekerja. Nah, itu adalah pendukungnya. Dan yang kedua, saat ditanya kemana liburannya, nah teman-teman harus tahu menjelaskan kemana liburannya. Saran saya lebih bagus Anda mengatakan Anda akan liburan ke Thailand dibanding ke Malaysia. Karena kenapa? Kalau misalnya untuk di Malaysia sudah banyak sekali imigran gelap dari Indonesia yang bekerja di sana secara gelap. Oke. Nah, lebih bagus teman-teman saya sarankan itu mengatakan Anda ingin pergi ke Thailand. Nah, saat teman-teman sudah mengatakan bahwa Anda akan pergi ke Thailand, Anda harus tahu. Karena di Thailand itu teman-teman mau pergi kemana saja. Nah, searching dulu di internet, di kemana Thailand tempat-tempat liburan yang bagus dan yang murah. Nah, maka teman-teman mengatakan, oh saya mau pergi ke Pattaya, saya mau pergi ke ini dan apa segala macam gitu. Bisa menjelaskannya. Dan berapa lama akan pergi dan akan liburan di Thailandnya berapa lama. Teman-teman harus tahu, oh saya akan pergi bulan sekian, tanggal sekian dan akan pulang tanggal sekian, bulan sekian. Nah, berapa lama teman-teman pergi? Misalnya 2 minggu, ya udah 2 minggu, katakan 2 minggu. Jadi udah jelas gitu loh. Nah, jadi teman-teman bisa meyakinkan pihak imigrasi penginterview itu bahwa Anda akan kembali ke Indonesia. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa
petugas dari keimigrasian itu, mereka juga saya yakin memiliki ilmu psikolog atau bisa membaca karakter orang, orang ini bohong atau tidak. Jadi saat teman-teman menjawab pertanyaan dari pihak yang menginterview, usahakan santai dan relax dan nggak usah terlalu gugup, santai saja. Jawab seperti air yang mengalir saja, jelas, padat, dan singkat. Itu yang paling penting. Dan jangan sampai teman-teman itu menjawab itu terbata-bata dan suara yang gemetar dan jawaban yang berubah-berubah, itu nggak boleh. Itu bisa paspor Anda ditolak karena mereka tidak yakin dengan teman-teman. Oke. Nah, jika teman-teman memang baru pertama kali misalnya pergi ke Thailand, sudah pasti ya, karena itu juga memang pertama kali pengajuan paspor, ada baiknya teman-teman itu cari tour yang melakukan perjalanan ke Thailand misalnya. Di Instagram itu banyak. Teman-teman minta kopiannya untuk perjalanan ke Thailand itu berapa lama dan suruh email mereka untuk jadwal perjalanannya. Nanti itu menjadi teman-teman menjadi suatu pegangan. Jadi saat di interview itu tinggal tunjukkan saja saya mau pergi ke Thailand, saya ikut misalnya turnya itu adalah Garuda Tour misalnya. Nah, tinggal tunjukkan saja. Itu adalah mempermudah teman-teman untuk mendapatkan paspor. Nah, kenapa saya bilang bahwa lebih bagus teman-teman mengajukan paspor itu saat ditanya liburan kemana ke Thailand? Ya, karena ya jarang sekali ada orang-orang Indonesia yang bekerja di Thailand. Tapi kebanyakan kan bekerjanya itu di gelap dan resmi itu kan kebanyakan kan di Malaysia. Nah, gitu. Itu yang paling harus teman-teman perhatikan saat di interview. Oke. Saya pikir itu saja sih. Jadi saat teman-teman mau interview sudah dijadwalkan, sekiranya teman-teman harus santai dan rileks saja. Dan saya teman-teman itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau misalnya pergi ke Thailand, Thailandnya kemana? Perginya kapan? Teman-teman udah tahu kapan. Dan perginya dengan siapa? Perginya dengan tour. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya walau nggak tour, ya katakan saja saya pergi dengan teman saya. Teman saya sudah pernah pergi ke Thailand. Itu juga bisa. Jadi persiapkan diri Anda. Karena kenapa? Di sini yang dihantam itu sebenarnya adalah mental Anda. Karena kenapa? Teman-teman saat interview itu yang Anda pikirkan itu hanya rasa takut bahwa paspor Anda akan ditolak. Gitu. Jadi rileks saja, diterima alhamdulillah, ditolak ya syukurilah. Nah, semoga teman-teman video ini bisa membantu teman-teman dan saya berdoa semoga paspor Anda yang Anda ajukan itu segera di ACC atau dikeluarkan oleh pihak imigrasi dan teman-teman bisa healing, mau liburan. Oke? Salam sukses dan sehat selalu dan jangan lupa like dan komen subscribe video ini. Terima kasih. Cerita Gio, semua ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.